Di sini aku mau tambahin es batu juga supaya si liquidnya ini dia jadi ekstra dingin, nanti ekstra renyah. Tapi kalau kalian nggak ada, boleh juga pakai air dingin biasa. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin buntut goreng balado ya, dan supaya makin lengkap, makin renyah, kita akan bikin kremesannya juga. Yang kita akan masak menggunakan minyak goreng Fortune, dan nanti pastinya disajikan dengan nasi putih, dan aku menggunakan beras premium Fortune. Nah, pertama untuk bahan-bahannya ya, pastinya kita akan memerlukan buntut. Di sini aku masak cukup banyak, 2 kg. Tapi kalau misalnya kalian cuma memasak 1 kg, berarti semua bahan-bahannya tinggal dibagi 2 aja. Rempah yang akan digunakan, di sini ada bawang putih, bawang merah, lada putih, daun salam, daun jeruk, serai, jahe. Nanti untuk remesannya, di sini kita akan perlu tepung tapioka, boleh juga diganti tepung maizena atau mungkin tepung sagu, tepung beras, baking powder, telur. Terus nanti kita akan gunakan juga air ungkepan yang buntutnya. Di situ kan dia udah berasa ya. Cuman kalau kalian menggunakan air biasa juga boleh, tinggal ditambahkan sama kaldu bubuk atau bumbu-bumbu lainnya. Dan aku mau tambahin juga di sini es batu supaya nanti si cairannya itu lebih dingin. Tapi ini opsional, kalau nggak ada es batu bisa pakai air biasa aja atau air es. Dan terakhir untuk sambalnya, di sini kita akan perlu cabai merah keriting, cabai rawit. Untuk perbandingannya disesuaikan sama tingkat pedas yang kalian inginkan ya. Semakin banyak cabai rawit pastinya semakin pedas. Lalu ada bawang putih, bawang merah, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga serai. Terus kita juga akan perlu tomat sama terasi dan juga bumbu-bumbu seperti garam, gula. Aku pakai gula merah dan juga penyedap. Oke, langsung aja. Proses pertama ini pasti kita harus bikin si buntutnya jadi empuk ya. Di sini aku akan rebusnya menggunakan presto. Kalau kalian pakai rebusan panci biasa bisa, tapi itu pastinya bakalan lama ya. Mungkin bisa 3 jam, sedangkan kalau di presto ini cuma 1 jam aja dia udah empuk. Masukkan bawang putih, ini aku hancurkan kayak gini, boleh cincang juga, boleh cuma digeprek ya, supaya aromanya lebih keluar. Bawang merah juga kita masukin, jahenya ini kita geprek, serainya juga kita geprek, lalu kita masukin juga daun salam, daun jeruk masuk juga, lalu buntutnya ya. Di sini kita masukin aja. Tambahkan air. Nah, di sini aku gunakan air panas supaya nanti lebih cepat dia nge-pressure up-nya. Tapi kalau mau pakai air dingin juga nggak apa-apa. Sama bumbu-bumbu ya, ini juga cukup penting supaya si buntutnya nanti berasa, nggak tawar. Aku kasih garam, merica, agak banyak ya. Terus aku tambahin juga kaldu bubuk, boleh pakai penyedap juga. Dan terakhir ini gula. Terus kita tinggal tutup aja di presto selama 1 jam sampai empuk. Sambil tunggu buntutnya ini kita presto, aku mau bikin si sambalnya dulu ya. Kita panaskan wajan, lalu ini yang pertama kita goreng cabenya, cabai rawit, bawang putih dan juga bawang merah sambil kita potong-potong sedikit ya supaya matangnya lebih merata dan juga kalau cabenya tuh nggak meletus-meletus. Kita goreng, terus supaya nggak berantakan juga ini aku mau tutup. Bakar terasinya, terus kita gabungin aja bareng ke sambalnya berikut dengan tomat juga. Goreng sebentar lagi. Ini sebenarnya tujuannya supaya cabai-cabainya ini lunak ya, nggak perlu sampai matang banget, nggak apa-apa, dan jangan sampai gosong juga. Tuh, kalau udah kayak gini, boleh diulek, boleh juga pakai food processor, kita masukin. Minyaknya nggak usah, nggak apa-apa ya, karena minyaknya ini panas banget. Terus kita haluskan aja sesuai dengan selera. Kalau aku ini suka dia masih agak chunky ya. Cuman kalau mau lebih halus dari ini juga nggak masalah. Kita balikan ke wajan yang tadi. Siapkan lengkuas, 2 iris aja cukup. Geprek serai. Dan kita masukin ke campuran sambalnya tadi sambil dimasak sama daun salam dan juga daun jeruknya. Nah, kalau misalnya bikin sambal gini, aku suka tambahin air sedikit ya. Ini supaya nanti si cabenya tuh agak lunak dan juga rasa sambalnya tuh lebih nyatu lagi. Terus dikasih bumbu aja, garam, penyedap, sama gulanya. Di sini aku pakai gula merah. Cuman kalau nggak ada, tambahin gula putih aja nggak apa-apa, tetap sama-sama enak. Nah, terus ini kita tinggal masak sampai minyaknya dia keluar lagi ya. Jadi airnya udah susut, terus si sambalnya nanti siap disajikan.
Sekarang kita cek untuk buntutnya, udah dipresso 1 jam. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini udah bener-bener empuk. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang, biarin si buntutnya ini dingin, jangan kerendam sup ya. Dikeluarin dari sup supaya nanti lebih kering juga. Jadi pas digoreng tuh nggak terlalu meletus-meletus. Kuahnya ini kita akan saring dan kita akan ambil sebagian untuk bikin kremesannya. Oke, kalau kuahnya udah nggak terlalu panas, sekarang kita bikin kremesannya. Masukkan bahan-bahan keringnya, mulai dari tepung tapioka, tepung beras, dan juga baking powder. Air bekas ungkepan tadi, atau bisa juga pakai air putih biasa, cuman dibumbuin. Kalau ini air ungkepannya kan udah berasa, jadi aku nggak tambahin bumbu apa-apa lagi. Dan juga telur. Nah, tahap ini opsional. Di sini aku mau tambahin es batu juga supaya si liquidnya ini dia jadi ekstra dingin, nanti ekstranya. Tapi kalau kalian nggak ada, boleh juga pakai air dingin biasa ya. Semua resep lengkap gramasi udah ditulis di description box. Dan sekarang ini kita akan panaskan minyak goreng Fortune-nya. Minyak goreng Fortune ini merupakan minyak goreng dari kelapa sawit yang tahan panas ya, atau si smoking point-nya tuh tinggi. Jadi pastinya kalau kita bikin goreng-gorengan itu lebih renyah. Sebelum kita goreng buntutnya, ini kita goreng dulu kremesannya ya. Boleh pakai squishy bottle, boleh juga pakai centong. Di sini aku pakai jug aja kayak gini ya. Ini apinya cukup di api sedang, kita masukin secukupnya. Tuh, kita goreng aja. Apinya masih tetap di api sedang aja ya. Ini tadi aku nuanginnya kurang lebih 80 ml. Jadi kurang lebih 1 centong. Cuman kalau kalian mau kremesan yang lebih tebel, itu bisa tambahin aja lebih banyak dari itu. Nah, ini untuk adonan sisa kremesannya ini kita akan jadiin tepung basah untuk goreng buntutnya. Sekarang untuk buntutnya aku akan bikin 2 cara ya. Yang pertama, di sini kita akan celup buntutnya yang udah dingin dan udah nggak terlalu berair ke tepung basah dan sama, tinggal kita goreng aja. Sebenarnya kalau kalian mau langsung goreng buntutnya tanpa dilapisi apapun nggak apa-apa, tapi nanti tekstur dari dagingnya dia pasti lebih kering ya, lebih dry karena kan nggak ada pelapisnya. Kalau kita tepungin dia pastinya ngejaga moisture-nya supaya tetap di dalam. Yang kedua, kalau kalian tepungnya mau lebih berasa, bisa juga buntutnya tadi dimasukin dulu ke tepung kering. Di sini aku gunakan tepung tapioka polos. Baru kita akan celup ke tepung basah dan sama, tinggal kita goreng aja. Ciri khas dari daging buntut ya, beda sama daging empal. Jadi kalau daging buntut yang udah dimasak lama itu pastinya dia lebih lembut ya. Lembut, terus ada sedikit uratnya juga ya, jadi memang teksturnya lebih kenyal juga. Dan karena tadi kita gorengnya juga nggak langsung, ini kita lapis dulu, pastinya itu juga ngejaga supaya si moisture di dalam daging buntutnya itu dia tetap terjaga, bukan kayak buntut goreng kering ya, jadinya luarnya garing tapi dalamnya masih moist. Pakai sambal, sambalnya juga gurih, terus juga ada tekstur lain dari kremesannya. Pastinya dimakan sama nasi ini cocok banget ya. Nah, terus ini tadi yang kita gorengnya 2 kali ya, tepung kering baru ke tepung basah. Bisa kelihatan si tepungnya lebih tebal, terus juga lebih renyah. Kalau dalamnya sih sama, dia pastinya masih moist. Jadi ini tergantung sama selera kalian
Mau cuman dicelup ke tepung basah atau mau pakai tepung kering juga. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk nyetok minyak goreng Fortune kemasan baru di rumah ya. Karena kalau udah punya, bisa ikutan activity inovasi cermat untuk menangkan ragam hadiah super menarik dari Fortune. Untuk info lebih lengkap, langsung aja kunjungin Instagramnya @fortunecermat. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag @devinahermawan @devis20 di Instagram. Like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Buat kalian yang udah recook juga, stay tune terus and see you in the next video.